Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan pagi ini anak-anak sekalian sehat walafiat, semangat terus walaupun kita belajar dalam jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai keberkahan kita mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita segera bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah belajar menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Tentu anak-anakku sekalian sudah di beberapa pertemuan yang kemarin sudah pernah belajar apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama. Tentu Ustadz Saiful tidak akan mengulangi permasalahan itu lagi, supaya cepat masuk kepada materi kita, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kemarin kita belajar menentukan ide pokok berdasarkan teks tulis. Kemarinnya lagi kita belajar menentukan ide pokok berdasarkan cerita atau berdasarkan suara. Sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Baiklah anak-anak sekalian, siapa di antara kalian anak-anakku yang masih ingat apa itu arti atau pengertian dari ide pokok? Siapa di antara kalian yang masih ingat? Bagus. Ide pokok itu adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ingat ya, inti permasalahan dari suatu teks, baik teks tulis ataupun teks lisan. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Di mana letaknya ide pokok? Masih ingat anak-anak sekalian? Betul, cara menentukan ide pokok ini ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu berada di awal teks ataupun di akhir teks. Itu hanya sebagai muqaddimah, permulaan untuk masuk kepada tema pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menentukan ide pokok dalam suatu gambar ini ada beberapa langkah yang anak-anakku sekalian harus pahami. Ada beberapa tahapan-tahapan yang anak-anakku harus pahami agar mudah untuk menulis atau mencari ide pokok dalam suatu gambar. Perlu diperhatikan, untuk mencari ide pokok ini memang gampang-gampang susah. Jadi memang perlu bertahap belajarnya, ya. Mulai dari teks lisan, tulis, dan sekarang agak lebih sulit lagi. Bagaimana cara mencari ide pokok dalam keadaan bergambar? Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dicatat anak-anakku sekalian ya. Yang pertama, cara menentukan ide pokok pada suatu gambar, ya. Yang pertama adalah menentukan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Diamati, dicermati apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Dilihat tokoh-tokohnya, orang-orangnya, situasi gambar tersebut seperti apa, lokasinya ada di daerah mana, lokasinya apakah ada di sekolah, lokasinya apakah ada di rumah sakit, lokasinya apakah ada di sekolah. Jadi anak-anak sekalian nanti dicermati, ya, ditentukan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Setiap bergambar itu pasti mengandung makna, mengandung cerita nanti. Jadi anak-anak sekalian tentukan. Itu yang pertama. Langkah pertama adalah menentukan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Itu. Yang kedua anak-anak sekalian, cara menentukan ide pokok berdasarkan cerita bergambar atau foto dan lain sebagainya. Yang pertama, cermati situasinya yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi keadaannya, situasinya anak-anak sekalian harus diketahui. Apakah situasi ini sedang belajar? Apakah situasinya sedang kerja bakti? Apakah situasinya sedang di pasar dan lain sebagainya?
Nah, itu anak-anak sekalian harus betul-betul pinter-pinter mencermati keadaan dan situasi di dalam gambar tersebut atau di dalam foto tersebut. Setelah itu tokoh-tokohnya, orang-orang yang berperan penting tersebut dilihat apa kegiatannya, apa yang dilakukannya. Kalau contoh misalnya ada foto bergambar situasinya di rumah sakit, lihat tokohnya, ada dokter. Nah, sedang apa dokter itu? Ada pasien, sedang apa pasien itu? Jadi keadaan apa yang dikerjakan oleh tokoh yang ada di dalam gambar tersebut, anak-anak sekalian harus juga memperhatikan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, setelah anak-anak sekalian menentukan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut, ya, konteks dan keadaannya, setelah itu mencermati situasi dan tokoh-tokoh yang termasuk dalam gambar tersebut, yang ketiga itu adalah menentukan ide pokok gambar berdasarkan objeknya. Tentukan ide pokok gambar tersebut berdasarkan objek yang terdapat dalam gambar tersebut. Apapun yang Anda lihat, apapun yang anak-anakku sekalian lihat dalam konteks tersebut, dalam gambar tersebut, itu tentukan ide pokoknya. Kemudian nanti dibuat pertanyaan. Contoh, kalau ada situasi atau gambar ya di pasar, ada penjual, ada pembeli, ada orang yang lewat berlalu lalang. Tentukan kira-kira situasi dalam gambar atau foto tersebut seperti apa. Kemudian ditulis suatu pertanyaan, buat suatu pertanyaan. Dengan pertanyaan ini anak-anakku sekalian nanti akan bisa menentukan ide pokoknya. Setelah ini Ustadz Saiful akan kirim gambar dan nanti kita tentukan bersama-sama, belajar menentukan ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokoknya. Itulah anak-anakku sekalian permulaan atau muqaddimah dalam menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Setelah ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Setelah Ustaz Saiful kasih gambar nanti kita belajar tentukan ide pokoknya. Anak-anak sekalian nanti akan bisa berkomentar di apa namanya? Di WhatsApp apa saja yang Anda ketahui tentang tokoh-tokohnya, tentang pekerjaan tokoh-tokohnya. Kemudian nanti kita tentukan bersama-sama. Tapi jangan lupa juga nanti ditulis, kemudian dikumpulkan ke sekolah pada pekan ketiga. Itulah anak-anak sementara materi kita pada pagi hari ini, cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ingat ada berapa langkah, ada berapa tahapan menentukan cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Ada 3. Bagus. Yang pertama, tentukan apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Yang kedua, cermati situasi yang ada di dalam gambar tersebut, baik tokohnya, pemandangannya, situasinya, latarnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemudian menentukan ide pokok berdasarkan gambar, kemudian membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Mudah-mudahan anakku sekalian, ilmu yang sangat singkat ini, belajar yang sangat singkat ini akan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita segera nanti bisa belajar bertatap muka seperti sekolah yang sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan anak sekalian diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar terus. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.